Kalau zakat itu jumlahnya tidak seberapa ya Bu ya, tidak seberapa gitu ya. Misalnya cuman ya di bawah 10 juta lah ya gitu sebenarnya bisa kita kelola sendiri ya, bisa kita kelola sendiri. Misalnya ada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan karena memang meskipun ada 8 asnaf itu kenapa fakir miskin itu paling depan itu harus diprioritaskan dari yang lain. Ya, Hmm. sehingga ketika lembaga amil zakat itu resmi, ya, untuk audit itu nanti akan benar-benar diaudit, ya, untuk distribusi terbanyak harus dipastikan di poin fakir dan miskin. Dan kalau bisa itu berbentuk zakat produktif, ya, artinya yang itu memberi modal kerja, memberikan pelatihan, ya, jadi tidak harus bantuan uang tunai, Bu. Kalau untuk fakir miskin itu bisa disekolahkan, kasih beasiswa, bisa diikutkan pelatihan, ya, bisa dikasih modal kerja, sehingga harapannya mereka yang tadinya jadi mustahik itu bisa jadi muzaki. Nah, begitu ya. Nah, kalau di lembaga zakat itu nanti ada ketetapannya, ya kan ada di antaranya hak amil ya. Itu tidak boleh lebih dari seperdelapan ya dari semua funding dana. Nah, itu nanti harus ada laporannya. Itu baik itu mencakup gajinya, dana operasionalnya, upgrading relawan dan juga pengurusnya gitu-gitu harus ada laporannya gitu ya. Kemudian juga untuk Gorim ya, Gorim itu bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang tidak sedikit dari beberapa kaum muslimin itu mengalami NPF ya, kredit macet. Nah, itu bisa disupport juga dari dana zakat gitu ya. Basnas juga sudah mengeluarkan program ini begitu ya. Jadi kalau lembaga insya Allah asalkan dia berizin ya Bu ya, aman Bu. Karena nanti ada Hmm. auditornya. Ya, ada auditor internal dan eksternal, ada juga dewan pengawas syariahnya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Ya, mereka pasti akan membuat laporannya dan laporan itu sudah ada aturannya, ya, pengawasannya, ya, kepada siapa saja dana itu terkumpul akan didistribusikan. Dan biasanya juga dituntut untuk diratakan meskipun prioritas utama adalah fakir miskin. Jadi ada gorim, ada macam-macam ya. Yang apa? Yang paling banyak dan mudah untuk distribusi zakat oleh lembaga amil itu kan biasanya visabilillah. Maka itu kadang-kadang menjadi fokus daripada auditor gitu ya. Apa-apa visabilillah gitu ya. Padahal di dalam aturan Basnas sendiri visabilillah itu tidak boleh juga lebih dari 1/8 gitu ya dari funding dana semuanya. Itu makanya misalnya visabilillah kan yang paling mudah untuk dieksekusinya untuk lembaga pendidikan ya, untuk sekolah, untuk dakwah, untuk masjid dan sebagainya. Nah, supaya mengurangi porsi visabilillah itu, harusnya penerima manfaat itu sebaiknya dicari yang miskin. Nah, nanti Hmm. untuk laporannya itu dimasukkannya bukan visabilillah supaya tidak membengkak di situ gitu ya, tapi fakir miskin gitu. Itu pinter-pinternya ya. Pinter-pinternya kita membuat laporan sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena kalau lembaga pasti berizin itu pasti ada auditnya, Bu. Itu ya. Dan itu tidak mudah sebagai amanah ya. Itu. Kalau ditunaikan sendiri ya tidak harus semuanya, tidak harus semuanya kita plottingkan, Bu. Ya, yang jelas fakir miskin itu diprioritaskan ya. Kita biasanya kalau ditunaikan sendiri mampunya paling dua ya, tiga ya, fakir, miskin, visabilillah gitu ya. Itu. Tapi kemarin ada ya di lembaga keuangan syariah itu ada dana yang ngasih zakat eh, karena memang ketemu dengan kami dan kami tahu problem di lembaga keuangan syariah ada beberapa kredit macet. Kami anjurkan ya dari personal tidak melalui lembaga amil gitu ya, lembaga amil zakat. Ini ada beberapa yang kredit macet, ibu bisa distribusikan zakatnya untuk menutup hutang mereka. Nah itu bisa juga tinggal dihubungi ya pengurus LKS ya Lembaga Keuangan Syariah BMT atau Bank Syariah atau Koperasi Syariah begitu. Tidak sedikit Bu kredit-kredit macet ya terutama pasca COVID kemarin ya. Itu luar biasa dan itu perlu support dana funding zakat sih sebenarnya ya.
karena memberatkan lembaga keuangan syariah. Apalagi sekarang lembaga keuangan syariah itu sangat sangat diperhatikan dan diawasi begitu ya. Padahal yang melakukan pembiayaan itu ya banyak yang seperti itu kondisinya. Wallahu alam. Gitu Bu Astuti. Nggih, matur suwun. Nggih. Kalau pengawas lembaga zakat itu siapa ya Ustazah? Lembaga zakat siapa, Bu? Di setiap lembaga amil zakat yang berizin itu pasti ada dewan pengawas syariahnya, Bu. Karena kalau Oh, dia tidak punya dewan pengawas syariah yang oh, bersertifikat, dia tidak akan dapat izin operasional. oh Iya, gitu. jadi dari internal diawasi oleh DPS, nanti setiap berapa tahun ada audit eksternal juga dari Basnas, gitu. Oh gitu. Oh, Iya. Jih, luar biasa. Ini mungkin tambahan apa namanya kawasan gitu. Di UNS Nah, pastinya ada kan Bu DPS-nya yang bersertifikat. Ada uji ada kompetensinya Bu itu. ini nggak ada nih. Saya juga nggak tahu. Jadi kalau di UNS kita lazis, nggak lazis UNS kayak ibu-ibu ya kata saya kalau nggak salah. Iya, Nah, pastinya coba. ada kalau dia berizin. Kalau berizin Nggih. pasti ada DPS-nya dan DPS-nya salah satu kan harus dua ya, minimal satu orang harus bersertifikasi MUI. Hmm.